Untuk mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 pada hari ini sudah terhubung dengan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Ramadan, beberapa jam setelah ditangkap, sudah sejauh apa pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 3 terduga teroris ini? Baik ya, saya ingin menjelaskan bahwa penangkapan terhadap 3 tersangka teroris yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri tentunya telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dan fokus yang dilakukan oleh Densus adalah keterlibatan para tindak pidana terorisme. Dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi Jemaah Islamiyah. Di mana kita melihat keterlibatan itu peran ya. Dari ketiga tersebut, mereka memiliki peran masing-masing. Saya sebut inisial FAO, yang bersangkutan merupakan Dewan Suro Jemaah Islamiyah, dan juga adalah anggota Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BMABA, yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang terafiliasi dengan anggota JI. Dan kita sudah melakukan penangkapan ke beberapa pengumpul dana ini, yang mana kita memiliki bukti-bukti yang kuat pengumpulan dana ini digunakan untuk aksi-aksi terorisme di Indonesia. Oke, baik Pak Ramadan, artinya kami perlu tegaskan lagi, ketiga orang ini sudah berstatus sebagai tersangka ya? Sudah berstatus tersangka, jadi bukan terduga lagi, sudah tersangka. Saya katakan tadi, Densus 88 Anti Teror Polri sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Oke, dan afiliasinya ke kelompok Jamaah Islamiyah? Jaringan terorisme JI, di mana JI ini telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Tentu konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan JI, konsekuensinya adalah proses hukum. Oke, dan tadi Anda sudah menjelaskan bagaimana kemudian keterlibatan atau peran dari ketiga orang ini di dalam jaringan JI. Ada yang kemudian bertugas atau memiliki untuk pengumpulan dana. Itu bagaimana itu, Pak Ramadan? Kita sudah rilis beberapa waktu yang lalu bahwa lembaga BMABA juga some organizer merupakan yayasan yang bergerak dalam pengumpulan dana untuk aksi-aksi terorisme. Di antaranya untuk mengirim kader-kadernya di tempat aksi-aksi terorisme, untuk pembelian senjata, kemudian untuk pembelian bahan peledak, dan tentu untuk menyokong bagi para DPO, misalnya yang merupakan DPO. Kita contohkan beberapa DPO ketika sembunyi, maka dalam persembunyiannya membutuhkan dana. Nah, itu juga digunakan untuk itu. Memang betul sebagian dana digunakan untuk aksi-aksi sosial, tapi sebagian besar digunakan untuk mendukung kegiatan atau aksi-aksi terorisme. Oke, sudah ada informasi seperti apa bentuk penggalangan dana yang selama ini dilakukan oleh beberapa tersangka ini? Kita kan pernah menemukan ya, dan juga pengakuan dari tersangka yang ditangkap, bahwa ketika dia berangkat katakanlah ke Syria, ke Afghanistan, ke Palestina untuk kegiatan terorisme atau bergabung dengan kelompok terorisme di sana, mereka juga sebelumnya dilakukan pelatihan militer, di mana pelatihan militer ini juga didukung oleh Jemaah Islamiyah. Selain itu juga mereka juga selain membeli senjata, mereka juga mengumpulkan dana ini seperti yang saya katakan tadi untuk madlubin untuk memberikan dukungan dana bagi para
tersangka terorisme yang sedang bersembunyi atau katakanlah DPO. Oke, baik Pak Ramadan, satu hal lagi yang kemudian menarik atau menjadi perhatian publik adalah yang ditangkap ini juga termasuk diantaranya Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia yang juga ada anggota Komisi Fatwa dari MUI Pusat. Benar demikian ya Pak Ramadan? Begini ya, tadi saya sudah katakan fokus penanganan keterlibatan tindak pidana terorisme ini adalah fokusnya ya, fokus pada peran. Kita tidak melihat dia sebagai siapa, tapi kita melihat kepada keterlibatan para tersangka, peran dan keterlibatan. Saya katakan tadi ya bahwa konsekuensi setiap orang ya yang bergabung atau terlibat dengan keterlibatan tindak pidana terorisme, konsekuensinya akan menghadapi proses hukum. Oke, kronologisnya seperti apa penangkapan terhadap 3 orang ini, Pak? Ya, tentunya kita memiliki bukti-bukti ya, bukti-bukti yang cukup ya, di mana salah satunya adalah kita membuktikan keterlibatan yang bersangkutan sebagai Dewan Suro ya. Dewan Suro Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang terlarang. Artinya di situ adalah ada keterlibatan yang bersangkutan atau para tersangka dalam kelompok terorisme tersebut. Kemudian Dewan Syariah, Dewan Syariah dari lembaga BM ABA itu sendiri. Selain itu juga ada data yang mengatakan yang bersangkutan ikut dalam upaya penangkapan, upaya menyembunyikan waktu penangkapan para pelaku terorisme seperti para Wijayanto. Oke, baik Pak Ramadan, ini kan dari nama-nama yang kemudian sudah banyak beredar pemberitaan, ada nama Ahmad Zain An-Najah, yang kemudian akhirnya diketahui adalah pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat, kemudian juga ada Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Ustadz Farid Okbah, dan juga ada nama Anung Al-Hamad. Kalau kemudian memang orang-orang ini yang secara identitas mungkin mudah untuk diketahui karena aktif di sejumlah lembaga, bagaimana sebetulnya pemantauan dari pihak kepolisian terhadap ketiga orang ini sebelumnya sampai akhirnya kemudian melakukan penangkapan? Tentunya kita melihat dari data atau pemeriksaan para tersangka ya. Jadi kita harus memiliki bukti-bukti yang cukup ya. Kita tidak mungkin melakukan penangkapan ketika bukti itu tidak cukup. Jadi keterangan-keterangan dari para pelaku atau tersangka yang ditangkap mengarah kepada ketiga tersangka tersebut. Oke, baik Pak Ramadan, terakhir bagaimana setelah ini pendalaman kasus, penyidikan kasusnya akan dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menetapkan sebagai tersangka? Rencana tindak lanjutnya tentu kita akan mengembangkan, kita juga masih melakukan penggeledahan, kita mencari atau mengembangkan siapa-siapa yang terlibat. Dan terus senantiasa Densus 88 Anti Teror Polri selalu melakukan pencegahan dan selalu melakukan penegakan hukum demi menjaga negara kita dari ancaman terorisme. Oke, baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, sudah bergabung bersama dengan kami. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini ke depan setelah menangkap 3 tersangka teroris. Terima kasih banyak Pak Ramadan, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.